Hai, ketemu lagi nih sama Mimin. Hari ini kita akan menjelajahi topik yang seringkali menciptakan kebingungan dan pembicaraan luas di dunia perdagangan global, yaitu mengapa sebagian besar produk tiruan tampaknya berasal dari Cina. Fenomena ini telah menjadi sorotan karena dampaknya pada industri, merek, dan konsumen. Cina sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia memiliki peran yang signifikan dalam rantai pasok global. Sebagai hasilnya, kita sering mendengar tentang produk tiruan atau palsu yang muncul dari sana. Pada kesempatan ini, mari kita telaah beberapa faktor yang menyebabkan Cina seringkali diidentifikasi sebagai produsen utama produk tiruan. Penting untuk dicatat bahwa ini bukanlah generalisasi negatif terhadap Cina sebagai negara atau produsen. Banyak perusahaan di Cina mematuhi standar tertinggi dalam memproduksi barang-barang berkualitas tinggi. Namun, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa beberapa pihak di pasar global mungkin memanfaatkan beberapa faktor yang melibatkan Cina untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tiruan. Dengan pemahaman ini sebagai landasan, mari kita jelajahi faktor-faktor tersebut secara mendalam. 1. Skala produksi yang besar. Cina memiliki infrastruktur manufaktur yang sangat besar dan kapasitas produksi yang masif. Ini memungkinkan produksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih rendah, yang dapat menarik pihak-pihak yang ingin memanfaatkan keuntungan dari produksi besar. 2. Biaya produksi yang rendah. Cina dikenal dengan biaya tenaga kerja yang relatif rendah dan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan dengan banyak negara lain. Hal ini memungkinkan produsen untuk memproduksi barang tiruan dengan biaya yang lebih rendah dan tetap menghasilkan keuntungan. 3. Rantai pasokan global yang kompleks. Rantai pasokan global yang kompleks dapat membuat sulit untuk melacak asal-usul produk. Pihak yang memproduksi barang tiruan dapat memanfaatkan kerumitan ini untuk menyembunyikan jejak dan memperoleh keuntungan. 4. Ketidakpatuhan terhadap hukum kekayaan intelektual. Meskipun pemerintah Cina telah meningkatkan upaya untuk melindungi hak kekayaan intelektual, masih ada tantangan dalam menegakkan dan menerapkan hukum HKI. Beberapa produsen mungkin melihat pelanggaran HKI sebagai risiko yang lebih rendah di Cina dibandingkan di negara lain. 5. Permintaan global akan barang murah. Pasar global sering mencari barang-barang dengan harga yang lebih murah. Permintaan ini dapat menciptakan dorongan untuk memproduksi dan memasarkan barang tiruan dengan harga yang lebih bersaing. Dan Cina dapat memenuhi permintaan ini karena kapasitas produksinya yang sangat besar. 6. Pasar palsu yang besar di Cina. Adanya pasar lokal yang besar untuk barang tiruan di Cina sendiri dapat mendorong produksi dan distribusi produk palsu di tingkat domestik yang kemudian dapat diekspor ke pasar internasional. 7. Tingkat pengangguran atau kesenjangan ekonomi. Di beberapa daerah di Cina, tingkat pengangguran atau ketidaksetaraan ekonomi dapat menciptakan insentif ekonomi untuk terlibat dalam produksi barang tiruan sebagai sumber penghasilan. 8. Ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan dan kualitas. Beberapa produsen barang tiruan mungkin tidak mematuhi standar keselamatan dan kualitas yang berlaku. Faktor-faktor ini dapat menciptakan risiko kesehatan dan keamanan bagi konsumen. Penting untuk dicatat bahwa pemerintah Cina dan sektor bisnisnya telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi isu produk tiruan ini. Mereka telah meningkatkan hukum dan penegakan hukum, dan kerjasama internasional semakin ditingkatkan untuk memerangi perdagangan barang tiruan. Ada yang ingin dibahas lagi? Kita bahas sama-sama yuk di Monitor Solution.